Haleluya, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara, kita jumpa lagi malam hari ini dalam ibadah keluarga. Puji Tuhan, kita rindukan kehadiran Tuhan di tengah-tengah rumah tangga kita, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada malam hari ini, berkumpul bersama, kita rindukan lawatan Tuhan, sehingga yang lemah dikuatkan, yang sakit kuasa bilurnya menyembuhkan, bahkan Tuhan menggantikan ketakutan dan kecemasan kita dengan damai sejahteranya. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kita agar keberkatan dari Tuhan menyertai kita. Bersama kita hambanya, Bapak Pendeta Noldi Nayon akan berdoa buat kita semua. Mari. Tuhan Yesus, kembali lagi kami merendahkan hati kami. Malam hari ini kami akan beribadah kepadamu. Biarlah Roh Allah yang menguasai kami, memimpin kami. Pimpin ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Semuanya dalam kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulaikan ibadah kami. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersuka cita, bertepuk tangan memuji Tuhan. Kita mau katakan Allah kita, Allah yang mati dan bangkit naik ke surga, menyediakan hidup yang kekal bagi kita, Allah kita yang tidak pernah gagal. Dia selalu menggenapkan janjinya buat kita. Haleluya. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Puji Tuhan dengan sukacita kita. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Haleluya, puji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman dalam tema memelihara iman. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati dan jiwa kita. Saat firman Tuhan disampaikan kita terima dengan iman, maka mukjizat Tuhan terjadi. Sebuah pujian, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Mari katakan bersama, haleluya. Tuhan Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin
mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Haleluya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Haleluya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku. Mukjizat masih ada bagiku. Puji Tuhan, melalui hambanya Pendeta Noldi Nayuan akan berbagi berkat pada malam hari ini. Bagaimana kita memelihara iman. Puji Tuhan, kita dengarkan bersama. Haleluya, puji nama Tuhan. Kembali lagi malam hari ini Tuhan kasih kesempatan bagi kita jemaat-jemaat Tuhan untuk mendengarkan lagi kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Malam hari ini saya ambil firman Tuhan di dalam surat 2 Timotius pasal yang keempat. Surat 2 Timotius pasal yang keempat, kita akan baca satu ayat yang ke-7. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7, firman Tuhan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Amin. Malam hari ini temanya adalah memelihara iman. Kita tahu surat Paulus kepada Timotius, ya, bagaimana Paulus sampaikan kepada Timotius bahwa
di saat kematiannya sudah dekat, bahwa dia telah memelihara iman, begitu Pak Aming. Dan kita tahu bahwa kenapa kita harus memelihara iman, tujuan kita memelihara iman, kenapa? Karena banyak pergumulan, ya, banyak kesukaran-kesukaran yang dihadapi, khususnya bagi Paulus, seorang pelayan Tuhan, ya. Saya mencatat ada beberapa, ya, bagaimana Paulus dia menulis bagaimana dia mengalami kesukaran, bagaimana dia mengalami kesulitan, ya. Ada beberapa ayat, ya. Dan kalau Bapak Ibu di rumah mau cari, banyak sekali, ya. Di sini dikatakan bahwa Paulus menggambarkan perjuangannya dalam Efesus 6 ayat yang ke-12 itu kan seperti apa? Melawan kuasa kegelapan, ya. Bukan melawan tubuh dan darah, tetapi penguasa-penguasa di udara. Begitu juga di dalam kitab 2 Timotius, ya, bahkan Paulus menghadapi keburukan orang Yahudi, ya, dan orang-orang kafir. Begitu juga di dalam kisah para rasul, ya, Paulus diperhadap juga dengan orang-orang Yudaisme, ya, orang-orang yang bukan Yahudi yang masuk agama Yahudi, ya. Mereka tidak setuju dengan pengajaran daripada Paulus, ya, di dalam Kisah 14, 20 dan Galatia, ya. Bahkan Paulus, ya, harus melawan guru-guru palsu, ya, di dalam 2 Timotius 4, ya. Banyak lagi ayat-ayat yang lain, ya. Bahkan pemutarbalikan Injil, ya, di dalam Galatia 1, ya, dalam surat Galatia. Bahkan firman Tuhan mencatat Paulus pernah melawan, ya, binatang buas di Efesus, ya, di dalam 1 Korintus 15, ya. Bahkan Paulus pernah dilempari dengan batu, ya, di dalam Kisah 14 ayat yang ke-19, ya. Jadi dalam perjuangan Paulus memberitakan Injil, ya, itu tidak mudah, sangat sulit. Makanya Paulus, Pak Ameng, dia gambarkan perjalanan orang Kristen itu, hidup orang Kristen itu suatu perjuangan, ya, suatu perjuangan dan suatu peperangan, ya. Jadi tidak main-main, ya. Dan kalau kita baca dalam ayat pokok kita, Paulus berhasil memelihara iman, ya. Seperti itu Pak Aming, ya, yang dicatat dalam firman Tuhan. Saya bacakan sekali lagi. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman, ya. Puji Tuhan, kita melihat bagaimana perjuangan Paulus ketika memberitakan Injil di Asia, dan jemaat-jemaat yang dia kunjungi, bahkan dia bentuk oleh kemurahan Tuhan, tidak mudah, ya Pak Noldi. Dan itu pesannya bagi jemaat Tuhan di Timotius, ya, kepada Timotius, jemaat Tuhan sebagai hamba Tuhan yang masih muda. Paulus mengingatkan, Paulus menekankan kepada Timotius untuk tetap pelihara iman, ya, karena perjuangannya yang sangat-sangat berat. Nah, Pak Pendeta Noldi, sebagai gereja Tuhan sekarang, seperti apa yang dihadapi? Tantangan seperti apa yang dihadapi bagi kita sekarang anak-anak Tuhan, sehingga kita harus tetap memelihara iman, ya. Kalau Rasul Paulus berjuang membuka, memberitakan Injil, kita sekarang gereja Tuhan, jemaat Tuhan, tantangan seperti apa yang kita hadapi sehingga harus tetap memelihara iman? Kalau kita melihat dalam nubuat Alkitab, ya, bahwa dunia ini akan semakin sukar, ya, betul, Pak, ya. Aming. Dan firman Tuhan juga mencatat bahwa hari-hari terakhir akan semakin jahat, ya. Ya, betul, ya, pesannya Paulus, ya. Dan kalau kita melihat keadaan sekarang, Tuhan izinkan kita hadapi COVID ini, itu belum seberapa, ya. Ke depan akan
semakin ganas lagi ya. Bahkan kita tahu bermunculan lagi virus yang baru kan, seperti itu ya. Itu juga suatu tantangan iman dalam kekristenan kita. Dan dunia akan semakin tidak membaik, itu firman Tuhan mencatat ya. Jadi dalam kita mengiring akan Tuhan, kita harus sungguh-sungguh. Dalam kita memelihara iman, kita harus memang sungguh-sungguh, kan seperti itu Pak Aming. Ya betul, seperti tantangan hamba Tuhan tadi sampaikan Bapak Ibu Saudara, bahwa ke depan keadaannya semakin tidak menentu, bahkan sulit. Tadi sempat disinggung keadaan masa depan yang semakin sulit. Saudara tentu ingat itu dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, masa yang ganas, masa yang berat ya. Seperti virus ini mungkin sangat menggoncangkan semua, tidak terkecuali. Bahkan firman Tuhan katakan akan datang yang lebih berat lagi, lebih ganas lagi ya. Tetapi kita dihiburkan pada malam hari ini ya, janji firman Tuhan. Nah Pak Pendeta, bagaimana kita sekarang ya? Kita harus tetap memelihara iman. Bagaimana caranya sebagai jemaat Tuhan kita bisa terus jaga iman kita dalam qualified, dalam situasi, dalam kondisi yang siap, sehat dan prima, supaya kita bisa dimampukan menghadapi hal-hal ini? Ya Pak Pendeta Aming, yang pertama untuk supaya kita bisa ya memelihara iman dengan baik ya, yang pertama dengan kita menjaga dengan firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan, di dalam kitab suci kita, dalam Alkitab ini, kalau kita pelajari, sudah apa yang terjadi di dunia sudah tercatat di Alkitab ini ya. Dan kita tahu firman Tuhan ini adalah isi hati Allah sendiri. Kita tahu adalah perkataan Allah sendiri. Di dalam Roma 10 ayat yang ke-17, Roma 10 ayat yang ke-17, firman Tuhan berbunyi seperti ini. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Amen. Ya. Jadi tidak ada cara lain ya Pak Pendeta selain kita memiliki firman dalam hidup kita ya. Kita harus rajin baca firman, kita harus banyak mendengarkan firman Tuhan ya. Karena itu yang menjadi kekuatan kita ya, betul. Kekuatan iman kita. Jadi seperti itu. Ada 4 ayat Pak Aming yang saya catat tentang firman ya. Dan yang kedua di dalam 2 Timotius 3 ayat yang kedua ini, 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, firman Tuhan mencatat segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amen. Ya. Jadi ketika kita baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan, itu akan membawa kita kepada kebenaran ya. Itu sendiri yang adalah firman. Jadi seperti itu. Jadi kekuatan kita adalah firman ya. Seperti Roma 1 ya kan, ayat 16 dan 17 Pak Aming ya. Bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Amen. Yang menyelamatkan. Amin. Ya. Jadi ketika Injil itu ada dalam hidup kita, Injil itu yang menjadi kekuatan, firman Tuhan itu yang memberikan kekuatan bagi kita untuk kita menghadapi situasi, kondisi, keadaan yang sulit, yang sukar ya. Sehingga kita mampu memelihara iman itu Pak Aming. Puji Tuhan. Dan ada satu ayat lagi di dalam Filipi 1 ayat 27. Tolong Pak Aming bacakan Filipi 1. Tolong Pak Pendeta ayat yang ke-27 Filipi 1 ya. Nasihat supaya tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Amin ya. Jadi
Injil, firman, Ya. itu yang menjadi kekuatan. Ya. Itu yang mampu memelihara iman percaya kita kepada Tuhan, ya. Tidak ada cara lain, ya. Karena Injil itu berkuasa. Di dalam firman itu ada kuasa, sehingga kita bisa hidup seturut dengan kehendak daripada Tuhan dan mampu menghadapi situasi kondisi yang akan istilahnya yang sulit ke depan. Kita pasti mampu untuk menghadapinya. Itu yang pertama, Pak Ameng, poin pertama, ya. Dan poin yang kedua, cara kita memelihara iman, Ya. dengan kita berdoa, ya, doa dan puasa tentunya, ya. Jadi berkaitan, ya. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17, Itu tetaplah ya. tetaplah berdoa, ya. berdoa. Tuhan. Sudah menjadi ayat hafalan jemaat-jemaat Tuhan karena ayatnya yang sangat pendek. Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Tesalonika, tetaplah berdoa, tidak henti-henti, tidak putus-putus untuk kita berdoa, karena kita tahu doa itu adalah sarana untuk kita membangun hubungan dengan Tuhan, ya. Permohonan kita kepada Tuhan seperti itu, Pak Ameng. Dan di dalam Injil Matius 17 ayat 21, ya, ini bercerita tentang murid-murid dan Yesus, ya. Murid-murid datang kepada Yesus, ya. Injil Matius 17 ayat 21. Firman Tuhan, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Berpuasa. Jadi ceritanya bahwa murid-murid nggak bisa mengusir setan, ya. Yang ada orang yang dirasuki oleh setan, ya. Yesus katakan nggak bisa ini diusir, harus bisa dengan doa dan puasa, ya. Jadi dalam kita menghadapi tantangan ke depan, kalau di sini konteksnya dalam Injil Matius kuasa kegelapan, ya, kita harus banyak berdoa dan berpuasa, ya, sehingga iman kita dibangun, ya. Sehingga ketika kita memiliki hubungan dengan Tuhan, saya yakin dan percaya kuasa Allah akan mengalir dalam kehidupan kita. Itu yang membuat kita mampu, itu yang membuat kita kuat. Amen. Sehingga bisa mengusir setan, ya. Banyak kesaksian-kesaksian, ya, hamba-hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan yang percaya, yang mereka bisa mengusir setan, ya. Walaupun bukan dia bukan hamba Tuhan, bukan dia pendeta, tapi dia bisa mengusir setan. Kenapa? Ada kuasa. Tapi kalau kita tanya kepada orang itu berarti apa? Orang yang suka berdoa dan suka berpuasa, ya. Karena hanya itulah yang agar supaya kuasa Allah itu mengalir dalam pribadi seseorang, ya. Di dalam kitab Ibrani, Pak Ameng, saya coba lihat kenapa doa kita itu didengar oleh Tuhan, karena ada Yesus. Dan Yesus juga turut merasakan segala kelemahan-kelemahan kita. Ibrani pasal 4, kita akan baca ayat 15 dan ayat 16. Ibrani pasal 4 15 dan 16. Di Ibrani pasal 4, Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan bagian firman Tuhan ini. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Mendapat pertolongan kita pada waktunya, ya. Saya ambil ini karena apa? Doa kita dijawab karena Yesus sebagai perantara, ya. Yesus sudah memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga, sudah memperdamaikan kita dengan sorga. Yesus datang ke dunia untuk menyelesaikan dosa, untuk menyelamatkan kita dan memulihkan hubungan kita dengan Bapa di sorga.
Sehingga dikatakan kita bisa menghampiri takhta kasih karunia. Ya. Tentunya secara fisik kita nggak mungkin ya. Melihat ya. Melihat pun kita nggak bisa ya. Hanya dengan doa ya. Kenapa? Yesus sebagai perantara itu. Yesus sebagai imam besar kalau di sini dikatakan ya. Yang mewakili kita ya. Yesus yang mewakili kita menyampaikan kepada Tuhan, kepada Bapa di surga, sehingga kita bisa menghampiri takhta kasih karunia. Nah, dari takhta kasih karunia lah ini mengalir yang namanya pertolongan, Pak Amin. Iya kan? Nah, kita mengalami yang namanya perlindungan daripada Amen. Tuhan. Dari takhta kasih karunia inilah kita mengalami yang namanya kuasa Allah Amen. Yang bekerja di dalam kehidupan pribadi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan ya. Jadi seperti itu, Pak. Yesus telah memperdamaikan kita dengan tentunya dengan darahnya, dia bawa darahnya sendiri ya, memperdamaikan dengan kita. Sehingga kita bisa menghampiri Tuhan lewat doa kita, lewat penyembahan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Jadi dalam kita memelihara iman ya, tidak ada cara lain dengan firman Tuhan ya, dan dengan kita banyak berdoa dan banyak berpuasa, sehingga saya yakin dan percaya kuasa Allah akan mengalir dalam kehidupan kita dan memberikan pertolongan, bahkan Tuhan memberikan jalan keluar, bahkan memberikan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Begitu Pak Amin. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengar bagaimana kita sebagai gereja Tuhan harus tetap memelihara iman ya. Karena apa? Tantangan ke depan tidak mudah, semakin berat malah dikatakan. Ada saatnya apa yang kita miliki tidak dapat menjawab persoalan kita. Apakah itu jabatan saudara, pangkat saudara, level sosial saudara di masyarakat, atau kekayaan dan sebagainya, kepintaran saudara. Ada saatnya itu tidak dapat memberikan jalan keluar bagi kita. Namun Tuhan sungguh amat baik. Dia memberikan kita iman ya. Nah, bagaimana iman itu dapat mengatasi segala persoalan? Tumbuhkan iman itu terus melalui pembacaan firman, melalui mendengar firman, sehingga iman itu tumbuh, saudara ya. Sehingga kita tetap dimampukan dan dikatakan hubungan kita dengan Tuhan tadi ya, melalui doa dan puasa. Jadi doa dan puasa jangan saudara pisah-pisahkan ya. Doa, puasa atau puasa sambil berdoa itu satu gandeng, saudara. Maksudnya untuk apa? Menghadapi pergumulan-pergumulan kita yang semakin berat, perlu kita tambah dengan puasa. Jadi kalau saudara berpuasa satu hari terus nggak berdoa, itu namanya diet, saudara ya. Bukan untuk melawan kuasa dosa, saudara. Doa dan puasa itu dibarengi, atau saudara berdoa atau saudara berpuasa juga ambil waktu untuk berdoa. Jadi ada pergumulan yang kita sedang hadapi, saudara perlu tambahkan dengan puasa sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kita semakin dimampukan melewati hari-hari ke depan kita. Sungguh menjadi jawaban firman Tuhan pada malam hari ini, dan mungkin pada malam hari ini engkau sedang menghadapi pergumulan yang berat. Firman Tuhan ambil ya, saudara ambil firman Tuhan, dengar firman Tuhan, tumbuhkan iman itu, datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Malam hari ini juga kalau engkau percaya dengan firman Tuhan, engkau terima firman Tuhan bahwa sungguh tiada yang mustahil bagi Tuhan, Allah sanggup menolong hidupmu, maka mukjizat itu menjadi bagian Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Namun sebelumnya kita akan menaikkan sebuah pujian. Sungguh ku percaya Tuhan, betapa engkau ajaib dan hebat, dahsyat, karena engkau Allah yang hidup. Haleluya. Puji Tuhan. Aku percaya janjimu ya dan amin, kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Mari katakan dengan iman. Aku percaya
pujimu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta, lebih dari semua yang dapat ku minta, lebih dari semua yang dapat ku minta. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Glory. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Biarlah Roh Allah yang meneguhkan firman-Mu dalam hati kami. Haleluya. Mampukan kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ya, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-jemaat Tuhan Ya, Tuhan. yang sudah mendengarkan kebenaran firman Amin. Tuhan. Dan Tuhan Engkau berkati jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini mereka dalam masalah, pergumulan, persoalan Tuhan. Haleluya. Kami percaya kuasa-Mu tidak berubah dulu, sekarang, Amin. sampai selama-lamanya. Kami percaya Engkau Allah yang turut campur tangan. Amin. Engkau Allah yang turut bekerja dalam kehidupan jemaat-jemaat Amin. Tuhan, untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan jemaat-jemaat Tuhan Ya. ke dalam tangan kuasa Tuhan, ke dalam pemeliharaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah akan nama-Mu, dan kami akan akhiri ibadah pada malam hari ini, dan kami akan terima berkat yang daripada-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Haleluya. cinta dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, Haleluya. kekuatan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita dari malam ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa pada jam dan hari yang sama minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.